Setelah resmi memperpanjang masa baktinya hingga tahun 2027 mendatang, tantangan berat akan dihadapi oleh Sintayong bersama Timnas Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Tergabung di salah satu grup paling berat bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan juga Bahrain, boleh dikatakan Indonesia hanya memiliki peluang kurang dari 40%. Sebagai tim debutan dan masih bau kencur, pasukan Sintayong tak diharapkan lebih saat bertemu dengan tim-tim langganan juara macam Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Dan yang paling realistis adalah pasukan Sintayong harus tampil mati-matian saat bertemu dengan Cina dan juga Bahrain. Lantas mengapa? Dan berikut ulasan selengkapnya. Tantangan berat langsung dihadapi Sintayong usai memperpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Sebagai tim debutan di ronde 3, Sintayong langsung dihadapkan dengan tim-tim langganan Piala Dunia macam Jepang, Australia, hingga Arab Saudi. Dan jika melihat situasi yang ada, dengan ranking FIFA Indonesia yang paling rendah daripada yang lainnya, bisa mengamankan peringkat 3 dan 4 pun sudah sangat bersyukur banget. Dan untuk bisa mengamankan peringkat 3 ataupun 4, untuk bisa terus menjaga peluang lolos ke Piala Dunia, jelas tak mudah. Karena sekali lagi anak asuh Sintayong harus mati-matian ketika melawan Cina dan juga Bahrain. Karena harus diakui, jika dibandingkan dengan Jepang, Australia, dan Arab Saudi, level Indonesia 2 kali masih di bawah mereka. Dan melihat situasi yang ada, mungkin semua sepakat kalau peluang Indonesia benar-benar nggak lebih dari 40%. Karena bagaimanapun, tim-tim seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi adalah langganan Piala Dunia. Jadi akan sangat naif bila kita mengatakan Indonesia benar-benar punya peluang lebih dari 40% untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Ya, meskipun peluang Indonesia nggak lebih dari 40%, akan tetapi bukan berarti tim Indonesia ini bisa dipandang sebelah mata. Bahkan 3 tim unggulan di grup ini benar-benar menganggap Indonesia sebagai lawan yang bisa memberi batu sandungan. Karena semua juga tahu, skuad Indonesia sekarang ini banyak diisi oleh para pemain dari Eropa. Yang mana artinya, secara gameplay Indonesia benar-benar sama. Apalagi tim seperti Jepang dan Australia sebelumnya juga pernah melawan Indonesia di Piala Asia. Dan meski ketika itu Indonesia kalah, tapi dari sisi permainan dan organisasi tim, Indonesia mampu memberikan perlawanan. Apalagi dengan masuknya pemain baru yang ada sekarang ini, plus nanti pemain baru lainnya yang pasti akan diupayakan oleh PSSI. Harus bisa curi poin dari Cina dan Bahrain. Jika ingin terus menjaga asa untuk bisa menembus Piala Dunia 2026, Sintayong harus bekerja ekstra keras di ronde ketiga nanti. Dan jika melihat situasi yang ada di grup C, yang diisi oleh Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain, langkah paling realistis bagi Indonesia adalah bisa mengalahkan Cina dan juga Bahrain. Karena jika mereka bisa mencuri poin dari kedua tim tersebut, kemungkinan besar untuk mengamankan peringkat 3 ataupun 4 terbuka sangat lebar. Dan timnas nantinya akan habis-habisan di ronde 4 sambil menunggu pemain keturunan baru yang akan segera bergabung membela Panji Garuda. Dan jika semua sudah bergabung, maka boleh dikatakan peluang Indonesia untuk menembus Piala Dunia meningkat 60%. Bisa bermain imbang versus langganan Piala Dunia. Meski berat, namun tak ada yang tak mungkin dalam dunia sepak bola.
menjadi tim yang paling bau kencur atau yang paling bontot jika melihat dari ranking FIFA. Bisa menahan imbang langganan Piala Dunia macam Jepang, Australia hingga Arab Saudi saat bermain di kandang, jelas akan sangat menguntungkan timnas Indonesia. Karena jika bermain tandang, jelas kita akan sangat sulit untuk mengharapkan poin penuh. Dan realistisnya, kita bisa menggunakan formasi bertahan penuh dan menggunakan formasi counter attack ala Real Madrid. Intinya, yang penting kita bisa mencuri poin dari 3 raksasa grup C tersebut. Datangkan pemain keturunan baru. Meski saat ini timnas Indonesia telah memiliki pemain diaspora berkualitas macam Tom Hayek, Ivar Jenner, J. Itzes, Rekan Bagot, Justin Hubner, hingga Calvin Verdong, namun guna bersaing di ronde ketiga, PSSI sudah berjanji akan menambah kekuatan mereka. Salah satunya dengan mendatangkan pemain diaspora baru yang berkualitas, dan nama Ole Roumanie serta Kevin Dix masih menjadi yang terdepan. Bahkan keduanya sudah hampir 50% akan bergabung dengan timnas Indonesia. Dan kita doakan saja, semoga timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik di ronde ketiga nanti. Kemenangan atas Cina dan Bahrain adalah harga mati jika kita ingin mencetak sejarah bermain di Piala Dunia. Dan apa salahnya kalau kita coba dulu dengan memberikan penampilan mati-matian di lapangan? Karena kapan lagi gitu loh, memiliki peluang besar bermain di Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.